Bapak Patrick Kluivert. Berikut adalah kata-kata sopan santun dari netizen untuk Bapak. Mohon dengarkan berikut ini. Patrick Kluivert, babi kok ya, babi. Kalah timnas kami, aduh. Kalau mau judai, jangan di sini. Kami berharap Indonesia masuk Piala Dunia. Kau terima uang orang-orang Arab itu. Aduh. 2 kali pertandingan sebelumnya kita tuh menang melawan Arab Saudi, kita tahan imbang Arab Saudi. Digunakan 3 back sejajar ya anjing, 3 back. Rizky Ridho, Jesus, sama Justin Hapner. Ini kok paket back apa? Oke lah Kevin Dix. Itu si Dean James itu apa? Siapa lah ya, Kopsyauli, astaga, udah nggak perform dari babak pertama. Kok main kan terus sampai pertengahan babak kedua baru kok ganti. Kan babi kau. Bodoh. Padahal wasitnya udah bagus, nggak mihak Arab. Kaunya nggak bagus, Patrick. Kau pula yang mihak Arab. Oleh Romeni baru masukkan menit 80-an. Aduh. Mau dibawa kemana timnas kita kalau kayak kau ini? Aduh, bapak-bapak pengurus PSSI, tolonglah si anjing ini dipecat aja. Kelvin Verdong main di Lille, tahu kok Lille kan? Klub Liga Prancis. Dia pemain inti, coret lagi, bukan kau coret, alasan kau dia butuh istirahat. Aduh, nanti mau dimainkan lawan Irak, untuk apa lagi kalau udah kalah, babi? Habis lawan Irak ada lawan apa lagi? Lawan Timor Leste ya? Iya, anjing. Satu lagi nih, buat kau nih Toel babi. Inilah pelatih pilihan kau nih anjing, ya. Gara-gara kau Sintayong dipecat. Inilah Patrick Kluivert ini, kau bilang Patrick SpongeBob nih, Jadi apa timnas ini ya? Ala Eropa pantat sama kau. Emang babi kalian 2. Gak tidur aku nih, begadang. Besok aku kerja. Kalau gara-gara nonton timnas ini udah kalah, besok kena SP, aku kan anjing kalian 2. Patrick Kluivert, kasih masuk oleh Romeni itu dari awal. Kenapa kok tiba terakhir baru kok kasih masuk? Emang anjing kami di semua emosi. Patrick Kluivert memupuskan impian seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan timnas untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi gara-gara taktik cerobohnya, taktik yang terkesan seperti sedang uji coba, makanya akhirnya Indonesia kalah 3-2. Memang kita masih ada peluang saat nanti melawan Irak, tetapi peluang itu tentu sangat tipis guys ya. Kita hanya butuh keajaiban untuk bisa lolos langsung, dan kalau tidak kita mungkin akan finish di urutan kedua. Syukur-syukur di urutan kedua. Kalau akhirnya kita juga kalah dari Irak, maka wassalam ya. Selamat tinggal, goodbye Piala Dunia. Nah ini ya, kesalahan dari Patrick Kluivert, taktiknya yang amburadul. Lalu kemudian dari Pak Erick Thohir juga harus bertanggung jawab jika timnas kita gagal ke Piala Dunia. Siapa yang masih kesel sama ini orang? Aku. Di MU kesel sama Amorim, di timnas Indonesia kesel sama Patrick Kluivert ya. Masih nggak ngerti, Yakob dijadiin back ya kan, main 4 back ya kan, Ragnar diganti, Klok tidak diganti. Aneh banget cok, sumpah. Kerasa kan nggak bawa Ivar, kerasa kan nggak bawa Marcelino. Ya gitu, makanya jangan coba-coba. Orang lagi pertandingan penting kok coba-coba. Gimana, ngerasain kan punya pelatih yang bikin kesel, ya punya pelatih yang bikin gerunek ya kan. Itulah gua merasakan di MU pelatihnya Amorim kayak gini. Sama bedanya lu punya satu, gua dua-duanya. Ya di MU ada, di sini pun ada. Nih tutor ngalahin Arab Saudi ada di YouTube-nya Timnas Indonesia, atau enggak YouTube-nya siapa lah ya, cari aja di YouTube, banyak nih.
11 bulan yang lalu. Mas Patrick, Pak Erick Thohir, lihat yang 90 menit dimainin, lihat 1,6, 1,8, lu lihat tanpa Paes sama Kevin Dix, tanpa Jay Itnes, kita dibantai-bantai, diapa-apain. Kayak masa 90 menit lu mainin kayak gini, 90 menit ini orang berdua lu mainin kayak gitu, hah? Kayak gitu, ya Allah, diganti. Masa seorang pelatih lu dari luar, lu dari Belanda, lu katanya jago nih, apa-apain kayak, masa lu nggak ngeliat pemain sedih melontang langsung ini, masa lu nggak lihat? Kenapa lu gantinya Dean James? Kenapa lihat 4 lu ganti, yang 1 lu kacangin? Monyet. Pertandingan yang paling seru yang pernah kita tonton, ngon-ngon. Rasanya itu semuanya bercampur aduk di pertandingan ini. Emosi, kesel, geram. Oke, dari startingannya udah kelihatan kali ini startingan dajal ini. Kok bisa-bisanya pemain-pemain inti pada di super sapin semua di babak kedua pula masuknya semua. Itu juga udah mau hampir habis, baru pada dimasukin. Yakub Sayuri, Mark Locke, Beckham Putra. Ini trio apa nih gue bilang kayak nih? Trio penghancur harapan ke Pildun, cok. Kalian di babak pertama tadi ada lihat Beckham nggak? Ada lihat dia main nggak? Hah? Jujur nih. Soalnya aku lihat dari tadi tuh ya, di sebelah kiri ya, itu ada orang yang nyeleding, nggak jelas, lepas bola mulu, nggak ada ngasih kontribusi buat nyerang ke depan. Aduh, Mark Locke, ini, aduh. Seenggaknya kalau mau ada Mark Locke gitu, Tom Haye dimasukin seenggaknya, biar nggak hancur-hancur kali tengahnya, biar ada progresi bola ke depan gitu loh. Biar kalau diumpan nggak takutan di tengah, ada penguasaan bola di tengah. Ini gunanya Mark Locke di tengah ngapain? Mau ngasih bola ke pemain Arab mulu gitu. Kayak udah ciri khasnya gitu ya. Timnas Indonesia ini kayak 5 menit awal, 10 menit awal itu pasti main bagus. Kayak akurasi umpan jelas, ya kan? Terus juga transisi juga bagus. Ya intinya enak lah kalau ditonton gitu 5 menit sampai 10 menit awal. Makanya kita bisa dapat 1 peluang tadi, bukan 1 peluang, maksudnya 1 gol lewat penalti yang di kotak penalti Arab Saudi tadi. Itu permulaannya sebenarnya udah bagus. Udah kita ngebobolin 1-0 ya kan. Lalai habis itu di pemain-pemain belakang, terutama di bagian Sayuri. Kok bisa-bisanya dia nggak nutup gitu loh. Yang paling fatal dari si Yakub Sayuri ini ya tarikan yang dia narik baju pemain Arab Saudi tadi tuh. Ngapain dia ada gestur narik bola ya? Padahal bola juga masih jauh juga belum tentu gol juga. Udah pasti bisa diselamatin sama Martin Pas. Malah ditarik pula baju pemain Arab Saudi. Udah tahu itu yang harusnya kita hindari kalau lawan-lawan mereka ini ya. Karena sensitif gitu. Memang di laga ini tuh pasti sensitif VAR. Kalau Arab Saudi, wasit-wasit ini tuh udah terkenal sensitif sama VAR, kawan-kawan. Overuse VAR-nya itu. Malah si Yakub Sayuri dicari-cari pula VAR-nya. MOTM di pertandingan kali ini sebenarnya 11-12 sama Mark Locke juga Yakub Sayuri ini ya. Intinya Patrick Kluivert nih bagus sekali naruh starting line up di match kali ini ya. What a combo lah, trio kwek-kwek ini. Bagus dikunciin di WC. Itu peluang kita mau kutampilin juga apa yang mau ditampilin. Sulit kali nyari peluang. Bahkan on target untuk ke gawang Arab Saudi itu ya agak sesulit itu gitu loh. Giliran udah masuk oleh Romeni baru ngangkat mainnya tuh. Ya itu juga udah masuknya juga udah menit terakhir juga si Ole masuk. Sama yang lain-lain, Tom Haye juga. Baru lumayan kelihatan main kita nyerang terus. Bahkan kita dapat peluang penalti lagi gitu ya. Dan Kevin Dix bisa eksekusi lagi 2 gol. Martin Pas kalau kalian lihat dari tadi itu ya, itu udah remuk deh. Udah terlalu banyak penyelamatan yang dia lakuin karena nyerang mulu Arab Saudi-nya. Dan mereka tuh mainnya enak ya. Ya mau gimana lagi, kita kalah lawan Arab Saudi, ini adalah kesempatan utama kita gitu ya, biar bisa menang lawan Arab Saudi. Karena sebentar lagi kita lawan Irak. Lawan Irak ini bukan kaleng-kaleng, lebih bagus lagi daripada Arab Saudi ini. Ya kalau mau pingin lolos ini, kita bukan mau pingin lolos ke Piala Dunia langsung ya, direct round 4 ini ya. Cuman lolos ke round 5-nya dulu nih yang dipikirin. Karena kita harus menang lawan Irak nantinya. Nah, nantinya Irak tuh harus dikalahin sama Arab Saudi atau enggak imbang. Kalau kita berhasil ngalahin Irak ya. Oke, seperti biasa nih kawan-kawan ya, walaupun kita kecewa dengan hasil, dengan permainan timnas, dengan mungkin beberapa pemain di timnas juga, tapi tetap aja walaupun kita kecewa, tetap jangan sampai benci juga sama timnas gitu ya. Apalagi kita menghujat terus menerus gitu. Ya mungkin kalau hari ini kalian kesal ya udah ungkapin aja sekarang gitu. Habis itu kita support lagi timnas karena masih ada 1 laga lagi nih lawan Irak, dan ini laga
udah di ujung apa ya, udah di ujung jurang gitu laga kita ini. Ayo kita tungguin laga lawan Irak nanti ya tanggal 12 ya. Oke guys ya, semoga laga melawan Irak itu dapat memberikan hasil yang positif. Tidak ada lagi kata kalah, tidak ada lagi kata imbang, tetapi wajib ya, wajib menang melawan Irak, dan harus dengan skor yang sangat besar ya, minimal 2-0 atau 3-1 ya. Itu wajib bagi timnas kita. Dan untuk Yaakob Sayuri, Pak Yaakob, sekarang zaman VAR, jadi Anda janganlah berbuat yang aneh-aneh di dalam kotak penalti ya. Anda pikir ya mungkin nggak kelihatan oleh wasit, tetapi ada kamera di mana-mana Pak Yaakob. Lalu yang berikutnya Patrick Kluivert, jangan asal memasang pemain yang bukan pada posisinya. Ayolah ya, coba membangun, pasanglah tim-tim ini atau orang-orang yang akan bermain nanti melawan Irak itu seperti Indonesia yang sebelum-sebelumnya ya, yang sesuai pada posisinya. Jangan dikotak-katik asal seperti kayak mau mencoba-coba ya. Ini bukan ajang coba-coba. Kita udah lama mempersiapkan semuanya ini. Banyak waktu, banyak tenaga, dan juga banyak materi yang sudah dikeluarkan. Ekspektasi sangat tinggi untuk timnas kita. Jangan sampai kesannya dibangun dengan susah payah di awal-awal kepemimpinan atau kepelatihan dari Sintayong, tetapi malah dihancurkan, diporak-porandakan oleh Patrick Kluivert. Indonesia kalah lawan Arab Saudi, ya jelas lah orang tanah suci lawan tanah sengketa, masa iya menang. Lagian pemain Arab ngapa sih kayaknya banyak banget drama ini. Gue liat-liat guling-gulingan baik, deh. Semua warga Indonesia bela-belain begadang demi apa? Demi nonton timnas Indonesia dan mudah-mudahan lolos Piala Dunia. Tetapi timnas Indonesia yang diasuh oleh Patrick Spongebob hanya mempertontonkan permainan yang sangat kacau. Entah kenapa ini permainan Indonesia memang tidak seperti biasanya. Hampir semua pemain underperform. Mungkin hanya Martin Paes yang berjuang habis-habisan di bawah mistar timnas Indonesia. Hampir semua pemain ini tiba-tiba underperform. Entah kenapa. Mau bahas tentang Sintayong lagi, tapi ini udah bukan saatnya lagi. Dan saat ini entah masih ada kesempatan atau tidak untuk lolos Piala Dunia. Yang jelas, melihat permainan tadi, saya tidak yakin timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia. Sakitu lah. Bapak jemput, bapak lantai ayo apa cok? Bapak gak nyambung plus iya apa kayak gak kenal lo cok. Apa sih Indonesia? Aku tunggu ya aku cok sumpah. Lekor sadar, enak aku mek 10 menit pertama cok mainnya. Kayak sarokokan Surya, sumpah. Mari sarokokan, wis mainnya gak enak maneh. Cok, paling tae. Maksudku, Marco Cok ini lapo lho. Gak lapo-lapo lho, Cok. Gak jelas lho anjing. Marco Cok ini towel lagi, Cok. Ini nuruti konwel, towel lho. Konane, wel, konak dirain wel. Gak tau muncul saya gitu, Cok. Pokok meneh lawan Irak, minimal skore 300-0. No nego, gak oleh protes. Minimal 300-0, Cok. Papa, Cok. Negara ini cukup morat marit. Please, sepak bola Indonesia. Kudu Piala Dunia lah, Cok, minimal. Apakah masuk Piala Dunia itu hanyalah mimpi? Apakah masuk Piala Dunia itu hanyalah mitos, weh? Set, tak bisa-bisanya King Indo kalah 2-3 lawan Arab Saudi, weh. Jujur aja, wasitnya udah baik banget ngasih 2 kali voucher tuh, weh. Wasit mah udah bener gitu ya, cuman lini tengahnya kagak jalan. Terus juga Yaakob Sayuri kenapa harus tarik pemainnya sih? Kenapa harus ditarik? Itu udah tahu kan pemain Arab Saudi itu kan aktor semua, bukan pemain bola. Bisa-bisa pemain Arab Saudi itu ya disenggol dikit sesak napas, disenggol dikit pada uring-uringan. Hai, dia apa lah pemain Arab Saudi sini, weh. Di sini ngegolin ada Kakev gitu ya. Kakev cetak 2 gol ya. Kakev cetak 2 gol, udah dapat voucher 2 kali gitu. Udah dapat voucher 2 kali gitu loh ya. Cuman pemain yang lain gitu ya, banyak yang kagak perform kayak Mark Locke, Beckham, Yaakob Sayuri gitu ya. Ini Mark Locke sini ya. Ini kenapa sih Coach Patrick gak masukin Tom Haya aja? Ke Tom Haya sama Bang Joy Pelupesi kan diduetin bagus banget gitu. Kenapa dimasukin Mark Locke gitu ya? Itu juga Yaakob Sayuri kenapa ditarik sih? Dan di sini gue respect momen banget buat Manuel Pes ya. Dia udah memberikan segalanya. Weh. Bahkan tadi save-save krusialnya banyak banget, weh.
Set dah, kalau sana tadi kipernya bukan Martin Paes gitu ya, buset itu kini kebobolan udah banyak banget weh. Tapi guys, menurut lu pada gitu ya, apakah kita masih punya kesempatan untuk masuk Pildun? Apakah kita masih layak guys ya untuk melanjut ke kualifikasi berikutnya weh? Apa emang kita pantas ya masih main di AFF ya? Kita kalah, tapi langkah menuju Piala Dunia masih terbuka jika kita bisa menang dari Irak di match penentuan. Tapi memang cukup berat menurut gua, karena Irak memang sejauh ini belum pernah kita kalahkan. Semoga aja keajaiban itu datang. Kalau dari kalian, siapa pemain yang underperform atau pemain yang menurut kalian bagus banget? Kalau dari gua, jujur, pemain yang bagus banget itu Martin Paes. Ini gokil banget kiper. Kalau kipernya bukan Martin Paes, gua nggak tahu udah berapa gol itu tercipta. Sayang banget, Oleh Romeni memang gagal main dari babak pertama. Kalau Oleh Romeni dari babak pertama, mungkin bisa berbicara banyak. Karena kalian bisa lihat ya, beberapa peluang berbahaya datang ketika Oleh Romeni sudah mulai masuk ke lapangan. Gue sangat berharap nanti berjumpa dengan Irak, starting 11 yang akan turun benar-benar padu, yang benar-benar kuat dari timnas kita, agar tidak kecolongan lagi seperti match melawan Arab Saudi yang lini tengahnya benar-benar menurut gue enggak banget dari babak pertama. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, kalian optimis nggak Indonesia bisa menang lawan Irak? Dadah. Oktober O-nya apa? On banget jadi pelatih. Ini bukan permasalahan pemilihan starting 11, tidak. Lu pilih starting 11 oke. Lu kan nggak tahu yang mana main jelek, yang mana main bagus. Tapi ketika lu sudah lihat 45 menit bahwa ada titik-titik lemah, ada pemain-pemain yang nggak bisa keep up. Kayak menurut gue yang paling jelek 3 pemain blunder babak pertama itu Jakob, Marklock, sama Beckham, nggak kelihatan. Lu harus melakukan perubahan di babak kedua. Masalahnya Beckham doang diganti. Jakob menit berapa diganti? 85. Marklock 90 menit main. Gila kali, kayak nggak bisa ngeliat. Kita kan netizen doang, kita aja bisa lihat pemain yang mana yang harus diganti, pemain yang mana nggak perform. Lu buat blunder, lu buat kesalahan yang berujung gol, abis itu permainan lu nggak meningkat, itu udah kena mental. Pelatih itu harus peka terhadap itu. Lu lihat pemain ini udah nggak pede mainnya, lu ganti. Dan kebobolan lagi ketiga, itu pun dari space tengah juga, shooting, rebound, dari kanan lagi Jakob nggak menutup Abu Raikan. Itu harus peka. Pelatih itu harus peka terhadap kayak gitu. Jangan pemain amburadul dimainin 90 menit. Itu terjadi sama Ancelotti juga zaman Madrid. Makanya gue hajar terus. Vini main hancur-hancur 90 menit tetap main. Kan gimana? Malam Dean James lu ganti, Miliano lu ganti, kan apa? Memang ada sedikit kejanggalan ya dari taktik Patrick Kluivert ini, di mana pemain-pemain yang memiliki performa yang bagus, salah satunya adalah Miliano, malah diganti guys ya. Sementara pemain yang performnya sangat menurun, sangat jelek, dipertahankan hingga menit ke 80. Guys, kalian kasih komentar sendiri lah ya. Gue orangnya gak enakan, takut ada yang marah ya kan. Ini buat sini sama yang ini ya. Gimana, kesel kan punya pelatih modelan Amorim, di tim ada yang modelan Dorgu, lini tengahnya tidak berjalan seperti MU. Gimana, kesel kan? Itulah yang gua rasain tiap minggu, dan sekarang kalian rasain. Nah ini ibarat Amorim ya mainin Bruno Fernandes sampai full time, padahal nggak kelihatan yang harusnya diganti. Dan nggak ada penggantinya karena Ivar tidak dibawa ya kan. Nathan juga tidak dibawa. Bukan nggak dibawa ding, Ivar nggak dipanggil ya. Dan striker tuh menurut gua kebanyakan tuh ya di bangku cadangan ya. Kalau buat subs ada Lili Pali, ada Ole, ada Ragnar, ada Jonathan. Reinders juga bisa main di sayap. Kenapa lu bawa Lili Pali lagi? Gak bawa Nathan, kocak. Guys, kalian Kluivert, lu mending jujur sama gue sekarang. Lu punya kontrak apa sama Marklock? Lu punya kontrak apa sama Malut United? Lu punya kontrak apa sama Jakob Yance? Lu punya kontrak apa sama Beckham Putra? Lu punya kontrak apa sama Lili Pali? Lu punya kontrak apa sama semua pemain-pemain yang lu pasang di match ini? Analis gembel timnas dengan pelatih gembel. Oke, nggak apa-apa lu starting 11 lu jelek, nggak works. Jakob jelek, Marklock jelek. Jakob nih nggak biasanya kayak gini kan. Jakob jelek, Beckham jelek. Oke, lu ganti Beckham 1, ganti Eliano bagus. Lu nggak ganti Klopp, lu ganti Jakob lama banget.
Lu ganti Dean James, yang masuk siapa? Yance. Lu punya kontrak apa sama Malut coba? Hah? Kenapa lu ganti Dean James di saat kita lagi nyerang, di saat Dean James mainnya bagus, di mana lu bisa ganti Clock, di mana lu bisa ganti Kabuaya, di mana lu bisa ganti Yakob duluan, lu bisa masukin Rido, lu bisa masukin Sandy Walsh duluan, lu bisa masukin siapapun kecuali Yance Sayuri. Lu mau ngomong apa? Sisakan ruang ikhlas, ruang ikhlas. Gue ikhlas kalau kalahnya emang murni kalah. Bro, ini kalah karena kita sendiri, anjir. Bukan karena orang, ini karena kita. Nggak bisa ikhlas gue. Arab Saudi, lo kalau mau drama, mau guling-guling, mau buset, mau kesakitan gitu ya main film, jangan main bola. Ditoel sedikit sakit ya, yang kena kaki, yang sakit kepala. Ditoel sedikit dadanya ya kan, buset kayak orang kejang-kejang. Aduh, sumpah siapa yang kesel sama nomor 18 ya, si Saleh itu, sama yang tinggi striker itu yang cetak gol, sama yang barusan digantinya itu tuh. Gila kejang-kejang menit akhir. Dongo, dasar uzon ke wasit bakalan berat sebelah, taunya enggak ya. Ya tipis-tipis lah ya pelanggaran-pelanggaran kayak gitu. Ternyata yang bikin kesel ya pemain kita sendiri. Dan itu pelatihnya juga seperti Amorim ya. Gua nggak ngerti ya. Itu 3 gol Saudi kesalahan pemain semua ya. Pertama Clock, kedua Yakob, dan satu lagi Yakob telat nutup. Aduh, ini ngide nih Patrick nih. Yakob kok ditaruh di back yang biasanya jadi sayap. Aduh, sumpah itu juga. Woi Patrick, sumpah. Woi Patrick, itu kenapa Ragnar diganti? Kita kan lagi butuh gol. Kenapa yang nggak diganti Mark Klok? Sumpah gue nggak tahu ya fungsi Mark Klok di lapangan tuh apa. Bertahan, kurang, ngalirin bola juga enggak ya kan? Nggak tahu coy. Sumpah, lagi butuh gol yang ditarik Dean James. Padahal cornernya bagus umpan-umpannya kan? Ragnar, Jonathan diganti lagi cari gol. Nggak ngerti gue sama Patrick Kluivert nih. Sumpah. Dah. Turunkan ekspektasi kalian ya. Nggak bakal lolos kayaknya nih guys. Sumpah. Kalau kayak gini asal-asalan pergantian pemainnya kocak. Oke guys ya. Masih ada skenario bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Namun kecil kemungkinan ya, dan itu pun harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Yang pertama, timnas Indonesia wajib menang atas Irak, nggak boleh kalah dan nggak boleh imbang ya, wajib menang, dan menangnya juga dengan selisih gol yang banyak, 2-0, 3-0 ataupun 4-0 ya, selisih golnya harus banyak. Lalu yang berikutnya, kita juga masih bergantung dengan pertandingan antara Irak melawan Arab Saudi. Kita udah menang nih lawan Irak nanti di tanggal 14. Tetapi harus bergantung lagi dengan pertandingan antara Arab Saudi melawan Irak. Dan kita berharap agar Irak ini bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 1-0. Kalau skenario seperti itu berjalan mulus, maka Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kan ruang ikhlas tuh kegagalan timnas, tae gue nggak mau. Lu udah ganti Sintayong di tengah jalan, lu lebih pilih pelatih Oon Patrick Kluivert. Tae, kenapa dia Oon? Nih di tengah dia punya Profesor Haye, dia lebih milih Mark Klok. Lu bayangin, lu punya profesor tapi lu pilih tukang angkut galon, gelandang pengangkut air, tukang angkut galon lo pilih, sebel gua anjing ya. Terus di kanan Yakob Sayuri dimainin kayak, aduh kenapa sih nggak kanannya Dix, kalau nggak Sandy Walsh, terus back tengahnya Hapner apa Rizky-Ridho. Kalah kan, aduh sebel gua kayak yang tolol gitu kalahnya. Kenapa kalau lo nggak mau mainin Profesor Tom Haye dengan alasan ngap masih ada Nathan, ngapain Klok tuh udah nggak dipakai? Nggak tahu gue sebelah sama Klok.
Beckham gue maafin lah, masih ada kontribusinya dikit. Mark passingnya ke tribun. Sisakan kalah dari segala sisi, sangat layak kalah. Wasit udah bener-bener bagus, sportif, gak ada yang kontroversi. Permainan kitanya yang sangat amburadul, kalah jauh sama Arab. Dibalik Arab mainnya yang dikit senggol kesentuh dikit jatuh, sentuh dikit senggol jatuh, dramanya minta ampun. Tapi permainan kitanya nggak bisa nyimbangin. Kita pun dapat peluang yang benar-benar bagus itu waktu yang dari Jonathan ke Klok dan Klok nendang ke atas, kemudian sisanya oleh Romani. Kita pun 2 gol semuanya penalti hand hoki. Masuknya oleh Romani itu menambah peluang serangan kita ya. Ketika babak pertama, aduh gua biasanya nonton Barca gitu kan, mainnya enak gitu ya, sekarang nonton Indo. Dan kalian tahu waktu tadi gua live gitu ya, ya Allah, komen-komenannya yang ngehujat Sayuri anjir, sampai ke pekerjaan lah, sampai ke fisik lah. Ini yang gua nggak suka sama netizen Indo tuh. Ini yang gua nggak suka sama sepak bola Indo tuh. Aduh ya Allah, mulut-mulutnya bahaya banget ya. Semua orang tuh pernah melakukan kesalahan, I know, ini laga penting, I know, tapi nggak sampai kayak gitu ngehujatnya bro, sumpah anjir. Gua ngeri sama mulut-mulutnya ketika netizen Indo tuh. Sayuri emang itu pelanggaran yang gak dibutuhin sama sekali ya, narik ya, tapi ya udah gimana lagi lah. Aduh, sisakan ruang ikhlas guys pokoknya. Oke, merupakan rating pemain timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Gue nggak ngerti sama sekali. Ini rating apa sebenarnya angkanya? Yang bikin gue lebih nggak ngertinya, pemain yang main bagus di atas lapangan itu ditarik keluar. Miliano Jonathan, Dean James itu ditarik keluar. Malah pemain yang kurang bagus banget mainnya, bahkan jelek mainnya, itu dipertahankan. Mark Klok bermain 100 menit dengan badan yang kelihatan berat banget levelnya. Gue nggak nge-hate sama sekali. Kita nilai secara objektif cara mereka bermain di atas lapangan. Di babak pertama cuma ada 2 pemain yang bisa dibilang baik, Dean James sama Miliano Jonathan, dan mereka berdua anehnya malah ditarik keluar. Ditambah lagi yang lebih buruknya, di bangku cadangan kita bisa ngelihat yang namanya Rizky Ridho, Tom Hay. Kalau aja dari awal starting 11 dirilis tidak seperti ini, gua rasa Indonesia memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Paling buruknya kita bisa bawa pulang setidaknya banget, paling buruk ini 1 poin. Yang lebih buruknya, gue nggak ngeliat taktik Patrick Kluivert sama sekali. Ini bukan total football. Kita juga nggak bisa defend alias parkir bus setelah unggul 1-0. Kita nggak bisa build up dari belakang. Kita nggak bisa ngalirin bola dari tengah. Kita cuma bisa ngelakuin long ball yang nggak ada akhirnya. Kalau Patrick tidak merubah taktiknya, ngelawan Irak nanti bakal menjadi mimpi paling buruk kita semua. Patrick Kluivert pelatih paling pinter, paling jago strategi ya. Udah ketinggalan 2-1, dari 2 kali blunder pemainnya, dan yang diganti yang lain. Mark Klok bikin blunder, akhirnya tercipta gol penyama kedudukan Arab Saudi. Yakob Sayuri narik pemain, penalti, ketinggalan 2-1. Dan lucunya, Mark Klok sampai akhir pertandingan selesai nggak diganti. Yakob baru diganti menit ke 85, hampir mau habis lah. Terus pergantian pemain Tom Haye oleh Romani telat banget. Dan yang diganti Ragnar sama Miliano Jonathan. Aneh banget. Paling pinter emang Patrick, luar biasa. Kita kalah 3-2. Seandainya Tom Haye atau Ole Romani main dari awal babak kedua, mungkin kondisinya jauh berbeda. Karena Ole Romani sejak dia dimainkan membuat permainan berubah. Penyerangan kita lebih efektif dan membuat kelimpungan pemain bertahan Arab Saudi. Sayang banget keputusan yang buruk dari Patrick Kluivert, dari starting line up, pergantian pemain, strateginya nggak punya plan B, membosankan. Gak pantas lolos Piala Dunia kalau kayak gini caranya. Betul. Komentarnya. Sikat. Nah, kalau 3-2 dari Arab itu pun 2 gol kita dapat karena penalti. Kita bersyukur karena wasitnya kali ini cukup adil. Kalian tunggu aja skrip pembelaan dari Arya Sinulinga bersama teman-temannya. Entah apa lagi yang mereka ngomong itu. Seberapa urgent sih menggantikan Sintayong saat itu dengan Patrick Kluivert, dengan filosofi total football yang katanya cocok untuk timnas saat ini karena banyak pemain keturunan Belanda. Nyatanya kita bosan dengan permainan timnas sekarang. Berbeda saat waktu Sintayong melatih. Ya, wajarlah kita nggak bisa move on dari Sintayong.
Karena yang menggantikan Sintayong saat ini tidak jauh lebih baik dari Sintayong. Coba deh tanyakan kepada semua pendukung timnas, apa yang mereka katakan? Apakah Patrick Kluivert lebih baik dari Sintayong? Pasti 90% jawabannya nggak lebih baik dari Sintayong. Dan yang menjawab Patrick Kluivert itu lebih baik dari Sintayong ya para exco-exconya PSSI aja. Jadi sekarang aku udah percaya kalau mafia itu ada. Itu aja. Nah, seneng kan? Nah, gimana Indonesia menang ya kan? Menangis. Timnas Indonesia kita kalah sama Arab Saudi. Gimana? Ya, dibantai nih 2-3. Katanya Kluivert the best. Katanya STY ternak STY. Gimana? Sekarang lihat kan? Abang mah STY banget sih. Dukungnya STY gini, ternak STY. Lihat tuh, makan tuh ternak STY. Ya kan? Emang kenyataannya kok STY bagus. Prospeknya jelas, konsepnya jelas, strateginya jelas. Ya kan? Tapi kenapa orang-orang yang pembenci STY, pundit-pundit itu, ya kan, nggak bisa melihat sebuah proses? Cuy, 5 tahun dia di sini, tapi kalah menang. Oh, tapi kan kalah dia. Dia kan bego tuh, kalah tuh, kita kalah. Cuy, inilah kebiasaan orang Indonesia. Melihat sebuah hasil, tidak melihat sebuah proses. Maunya cuma pengennya hasil, tapi lu nggak lihat prosesnya. Emang STY ngebangun itu semua, dia dari minus loh. Nggak dilihat itu prosesnya. Cuma pengen lihat, oh, gara-gara kemarin lawan Cina kalah, wes. Gitu. Ya kan? Cuma, oh gini, ya kan? Yang dilihat, oh kemarin imbang. Lawan Australia, oh kemarin imbang. Ya kan? Menang sekali doang. Lu nggak lihat cuy, prosesnya cuy. Ya kan, kita bisa masuk semifinal U23 dulu, Piala Asia sampai orang heboh. Sekarang lihat, ada nggak orang antusias kayak dulu zaman STY? Ya kan, let's see. Hari ini sangat-sangat fatal menurut gua. Ya kan, apa itu permainannya? Ya, oh parkir bus. Permainannya apa itu parkir? Tapi parkir bus itu terkonsep. Emang itu jodohnya timnas Indonesia mainnya dengan parkir bus. Counter attack, ada konsep tiki taka, segala macam. Dan gak bertumpu pada satu striker doang. Ole, mana Ole cetak gol? Kagak. STY nggak ada zaman Ole tuh udah bisa nyetak gol tuh. Nanti yang nyetak second line, ya sistemnya second line, gua kasih tau guys. Ya nanti ada siapa yang ngegolin dulu, Rafael lah, ada siapa yang ngegol, Ragnar lah, nanti ada yang ngegolin lagi si siapa? Dulu macam-macam, Lino, Marcelino, ya kan, dicoret, Marcelino dicoret, egois, padahal dia yang udah pengalaman, lihat kan, lihat sekarang ya kan, mainnya cuma muter, ya kan, kayak main Tarkam ini, muter lagi, moper belakang, dijegat lagi, ya kan, hampir gol lagi, ya kan. Beckham dijadiin starter udah Jakob Syauyuri lagi ya. Bukannya backnya itu harusnya Kevin Dix, Ijes, Rizky Ridho ke, ya kan, Justin Hapner ke, dicadangin nggak apa-apa cuy, ya kan, biar awet. Ya udah, ya kan. Sekarang Pak Erick Thohir, lihat kan sekarang. Tapi Pak Erick Thohir bilangnya katanya gini sih guys ya. PT Kluivert tidak ditargetkan harus lolos Piala Dunia. Nah, ya kan, ya udah nggak apa-apa kalau gitu, ngapain ganti pelatih STY? Ya kan, keren, top pelatih Belanda Pride, makan tuh ya semuanya. Ayo nggak apa-apa, ya kan, coba komen aja guys ya, STY lu bang STY, emang kenapa? Ya kita mau lihat timnas maju. Lu hidup juga mau maju, emang sorry to say ya, lu manusia emang pengen miskin terus lu ngomong, oh miskin syukuri, oi bangkit. Kalau udah tahu miskin, kita harus berpikir gimana kita kaya. Percuma kaya di dunia tapi nggak kaya akhirat. Sadar, realistis, kita masih di bumi, apa-apa perlu duit ya. Lu mati pun lu juga jangan ngerepotin anak, ya kan ya. Setidaknya anak hidup bahagia dari harta lu. Benar ya, harta tapi kan nggak dibawa mati. Iya nggak dibawa mati, tapi anak cucu lu
Mau dibikin susah? Nih dipikir. Ya kan? Makanya itu yang gue bilang. Sekarang apa yang kita bisa lakukan, ya kan? Nah, ya kan? Miliano, Ole juga lagi cedera begini di akhir-akhir. Percuma. Mau di akhir-akhir juga mau percuma. Kita cuma menang apa? Menang penalti doang. Itu lagi blunder aja tuh. Coba nggak blunder, 3-0. Iya kan? Menang penalti doang. Hoki tuh kita tuh. Ya kan, menang hoki. Tapi ya gue jujur, dari semua hal yang negatif ini ya positifnya ya. Ternyata wasit Kuwait pro twice. Ya ternyata dia tidak settingan gitu ya guys. Yang pada bilang heboh settingan. Ngebela Arab. Enggak. Nyatanya Arab tadi ada yang kena kartu merah. Udah 10 pemain masih aja plonga-plongo kita ya. Terus juga ya kartu merah itu sama ada beberapa ya. Gua akui wasitnya netral ya, meskipun dari Timur Tengah oke sih ya sejauh ini. Tapi ya dari segi permainan timnas ya sudah kacau. Sekarang pertanggungjawabannya gimana, Perik? Oh iya, baru ingat, nggak perlu target ini ya, Patrick Kluivert aman. Top STY gimana? Balikin STY kita tuh, balikin. Udah difondasiin ya kan, fisiknya udah difondasiin ya kan, pemain yang terbaik segala macem. 5 tahun STY di sini, lu kira cari chemistry kekompakan gampang? Lu mau manggil, gue udah pernah ngomong, lu mau manggil sekelas Messi, Ronaldo dinaturalisasi di timnas Indonesia sekalipun, kalau chemistry-nya nggak ada, kalau maunya instan, jangan harap tuh si Messi sama Ronaldo masuk timnas Indonesia bakal jadi the goat itu. Enggak. Jadi pecundang dia. Bisa jadinya malah si Messi sama si CR7 jadinya apa? Hoki Caraka, jadi Lord Hoki. Nah, itu aja guys. Coba kalian tulis di kolom komentar gimana? Apa kalian sudah puas dengan hasilnya? Gimana? Sekarang, nah bisa lihat ya perbandingannya antara STY timnas Indonesia lawan Arab sama pelatih Patrick Kluivert Indonesia lawan Arab. Sudah lihat hasilnya? Masih mau ngomong STY jelek, masih mau ngomong STY buruk. Oke guys ya, jadi netizen kembali merindukan sosok pelatih lama Sintayong ya. Karena di saat timnas lagi bagus-bagusnya, tetapi tiba-tiba PSSI membuatkan keputusan yang sangat membagongkan. Keputusan yang menurut saya sangat fatal sekali, ketika akhirnya Sintayong ditarik keluar dan digantikan dengan Patrick Kluivert. Ya, kita berharap bahwa Patrick Kluivert ini akan membentuk atau membuat timnas kita menjadi lebih bagus, menjadi lebih hebat. Tetapi dengan melihat racikan komposisi permainan semalam, ini membuat kita jadi ragu, apakah timnas kesayangan kita ini masih mempunyai harapan untuk lolos ke Piala Dunia, atau goodbye Piala Dunia untuk selamanya, dan ya kita mungkin masih ada peluang di 5 atau 10 tahun berikutnya. Tetapi itu kan lama guys ya. Syukur-syukurlah kalau kita masih diberikan umur yang panjang 5 atau 10 tahun ke depan untuk melihat timnas bisa lolos kembali, bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau kita lebih cepat dipanggil Tuhan ya, nyesal kan. Saya pengen di sisa umur saya ini saya masih bisa melihat timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia guys ya. Oleh karena itu masih ada satu peluang ya, peluang satu-satunya bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, tentunya dengan mengharapkan keajaiban antara pertandingan Arab Saudi nanti bertemu dengan Irak di laga terakhir. Namun untuk tanggal 12 ini kita berikan doa-doa, kita panjatkan segala permohonan kita, minta bantuan leluhur Nusantara untuk memberikan support dan dukungan kepada pemain-pemain timnas kita agar mereka tampil maksimal dan mampu menang atas Irak dengan skor 2-0, bila perlu lebih daripada itu, sangat bagus. Dan kita juga berharap agar Patrick Kluivert ini bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan saat pertandingan melawan Arab Saudi semalam ya. Dia harus evaluasi dan koreksi letak kesalahannya di mana, sehingga berikutnya saat pertandingan melawan Irak dia masih punya kesempatan untuk memberikan kepercayaan kembali kepada publik dan tunjukkan kepada kita semua bahwa Anda memang pantas untuk duduk sebagai pelatih bagi timnas Indonesia. Kita sih menerima guys ya, jika timnas kita akhirnya dikalahkan. Karena ya dalam sepak bola sudah pasti ada pihak yang harus dikalahkan, ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.
Tetapi kalau kalah dengan cara yang memalukan, seperti saat pertandingan timnas Indonesia semalam, dengan melihat gaya permainannya yang kurang begitu menarik, maka tentu kita menjadi kurang begitu puas, kurang begitu bersyukur. Tetapi jika kalah namun timnas kita sudah berjuang habis-habisan, gaya permainan mereka juga bagus sekali, dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di atas lapangan yang bisa menyebabkan kesalahan fatal, maka mungkin kekalahan tersebut masih bisa dimaklumi. Tetapi karena kekalahan ini adalah kesalahan dari kita, kesalahan dari pelatih, maka janganlah mengherankan jika akhirnya Patrick Kluivert dan juga beberapa pemain yang melakukan kesalahan mendapatkan kritikan tajam, sorotan dari netizen Indonesia. Ayo Pak Patrick Kluivert, bantu timnas Indonesia untuk bisa menang melawan Irak. Dan juga ayo rakyat Indonesia, mari kita panjatkan doa-doa kita, jangan pernah menyerah. Kita berikan dukungan sekali lagi untuk timnas kita agar bisa mengalahkan Irak dengan skor yang sangat telak. Terima kasih guys sudah menyaksikan konten reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.